yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu sampai hari ini. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami, berkati supaya kami mendapatkan rema dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Pujilah Engkau Raja, segala raja. Ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Menyembahmu
Haleluya, puji Tuhan. Shalom teman-teman Diaspora Youth Community. Terima kasih untuk kepercayaan dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini, saya dapat berjumpa meskipun lewat virtual. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan, berkat Tuhan tidak akan terbatas hanya karena ruang dan waktu. Dan hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan yang berjudul persistensi dan juga konsistensi. Persistensi dan juga konsistensi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ada baiknya kita hari ini berdoa. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mau datang di hadapan Tuhan dengan segenap kehidupan kami, dengan segala kerendahan hati kami, memohon pertolongan Tuhan supaya kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja sebebas-bebasnya. Kami izinkan Tuhan untuk merestorasi setiap kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa meskipun di 2020 kita lewati dengan segala macam cobaan, kita melewati dengan segala macam tekanan yang mungkin sudah membuat kita hampir putus asa, tapi saya percaya bahwa apa yang terjadi adalah suatu bekal untuk menghasilkan hal-hal yang baik di dalam kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam dua hal tadi, yaitu persistensi dan juga konsistensi. Nah, teman-teman yang ada dimanapun kalian berada, saya percaya bahwa orang percaya pasti punya sebuah pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Tetapi pengharapan tidak akan pernah cukup tanpa ada keaktifan di dalam kehidupan kita untuk berjalan semakin hari semakin menghasilkan suatu sinergi dengan Tuhan. Dimana ketika Tuhan bergerak, di situ pun kita akan bergerak. Dimana ketika Tuhan melakukan sesuatu, di situ pun kita akan peka untuk melakukan sesuatu. Dan saya percaya kita bukanlah anak-anak Tuhan yang lelet, dan anak-anak Tuhan yang mungkin bisa dikatakan lemot. Karena tidak ada anak-anak Tuhan yang lelet, anak-anak Tuhan yang lemot, ketika mereka semakin hari semakin dipertajam dan diperbaharui oleh firman Tuhan. Maka tema firman Tuhan yaitu persistensi dan konsistensi adalah yang paling menurut saya penting supaya kita tahu. Supaya apa? Supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan tanpa harus mengalami yang namanya kelelahan dan akhirnya tertinggal. Nah, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengambil sebuah pembahasan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini adalah mazmur yang indah, saudara. Saya percaya bahwa ketika dia katakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, berarti seorang penulis ini, seorang pemazmur ini adalah seseorang yang sudah mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga apa? Sehingga dia berani berkata bahwa kesukaannya, kerinduannya, keinginannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa seorang pemazmur bisa menulis dan menyatakan isi hatinya bahwa dia dalam kehidupannya suka dengan firman Tuhan? Apa yang akhirnya menjadi alasan sehingga dia suka dengan firman Tuhan? Nah, kita kembali ke tema kita. Tema kita adalah persistensi dan juga
konsistensi. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan bahwa persistensi adalah kata yang berbeda dengan konsisten. Karena apa? Konsisten berarti tidak berubah sesuai dengan ketetapan atau rencana semula. Sedangkan persisten berarti ulet atau gigih dalam melakukan sesuatu secara berkesinambungan atau terus-menerus. Nah, bila diibaratkan sebagai sebuah kendaraan, mau katakan itu mobil ataupun motor, nah, konsistensi adalah kemudi yang mengarahkan kemana mobil itu akan berjalan. Sementara persistensi adalah energi yang menggerakkan mobil tersebut. Sekali lagi saya katakan, konsistensi adalah kemudi yang mengarahkan kendaraan tersebut untuk pergi kemana saja. Namun yang menggerakkan kendaraan tersebut adalah persistensi yang bisa disebut sebagai energi untuk dapat membuat kendaraan itu berpindah tempat. Nah, iman yang konsisten adalah iman yang tidak pernah berubah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Namun, untuk dapat tetap setia menjaga iman yang percaya itu kepada Tuhan hingga akhir hidup kita, diperlukan iman yang persistensi. Nah, kita tahu bahwa seorang raja bernama Daud ini hidupnya nggak semulus seperti film Korea. Kenapa? Karena keadaan Daud dari kecil sampai akhirnya dia menjadi seorang raja tidak pernah mengalami yang namanya keadaan yang enak. Dia mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Dan juga dia mengalami yang namanya penolakan. Dia mengalami yang namanya intimidasi. Dan juga dia mengalami yang namanya serangan-serangan. Nah, teman-teman, apa yang akhirnya membuat dia tetap teguh, giat, ulet di dalam kehidupannya, dan akhirnya dia mampu untuk tetap kuat berdiri di hadapan Tuhan? Karena apa? Yang saya lihat adalah begini, ketika Daud hidup di dalam persistensi dan konsistensinya, dia tidak pernah terhilang dari hadapan Tuhan. Justru semakin dia jatuh, semakin kuat dia berdiri. Maka itulah hal yang paling penting yang kita harus tahu dari Daud. Apa yang menjadikan dia kuat? Nah, yang menjadikan dia kuat adalah ternyata kesukaannya akan apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka cinta akan perintah-perintah Tuhan. Cinta akan instruksinya Tuhan. Cinta akan setiap peraturan dan perintah-perintah yang Tuhan katakan. Banyak yang mengatakan bahwa mereka cinta Tuhan, tetapi tidak taat kepada perintah Tuhan. Apakah itu yang disebut dengan kesukaan? Bagi saya itu tidak. Nah, banyak orang-orang yang gagal dan menyerah karena tidak mampu untuk konsisten dan persisten. Sebenarnya mereka mampu, namun musuh terberat yang mereka hadapi adalah pikiran dan hati mereka sendiri. Sehingga Amsal 4 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa penting untuk menjaga hati itu adalah sesuatu hal yang sangat fundamental berarti. Namun jika gagal, akibatnya adalah impian, harapan, dan kehidupan kita hanya tinggal cerita. Maka yang paling mendasar adalah ketika menjaga hati yang akan terintegrasi dengan pikiran kita. Nah, kehidupan orang-orang yang tidak memiliki proteksi dalam kehidupannya, dalam hatinya dan pikirannya, akan mengalami banyak kesulitan. Mengapa begitu sulit? Karena ketika pikiran kita tidak dapat berpikir positif, maka sekonsisten apapun rancangan, resolusi kita di tahun 2021 tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena Allah menghendaki yang terbaik untuk hidup kita. Dan iblis tahu itu. Iblis ingin mengalahkan umat Allah dengan rencana tipu dan dusta, yang dimana sengaja dirancang dengan licik. Dan serangannya berupa kebimbangan, ketakutan.
yang dapat mengikis daya tahan kita. Dengan begitu, kita akan kehabisan waktu dan energi hanya untuk merenungkan kegagalan kehidupan kita. Mungkin hari ini ada teman-teman juga yang mungkin sedang merenungkan gagal semua rencana di tahun 2020 kali ya. Ada yang mau merit gitu kan, mungkin ada yang mau studi ke luar negeri tapi gagal karena pandemi COVID-19 ini. Nah, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena dengan pikiran-pikiran yang negatif, kata Joyce Meyer, pikiran kita itu adalah medan pertempuran. Namun menjadi pertanyaan, siapa yang akan menang di situ? Kalau pikiran-pikiran negatif yang menang, hancur hidup kita. Tapi pikiran-pikiran positif yang menang, maka kita yang akan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, untuk menjaga konsistensi dan persistensi, penting untuk selalu berpikir seperti yang tadi saya katakan. Berkata dan bertindak positif. Dengan demikian, kita akan terus-menerus menjaga impian kita, di mana kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, mengapa saya katakan dalam kehendak Tuhan? Karena kita tidak boleh terjebak di dalam positive thinking ini yang harus kita perhatikan. Boleh saja kita berpikir secara positif, gitu. Belajar bagaimana ilmu positive thinking itu bisa membuat kita sedikitnya tenang lah gitu. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita terjebak di dalam positive thinking. Karena positive thinking itu pusatnya adalah diri sendiri. Egosentris gitu kan. Nah, kalau kita berpusatnya kepada firman Tuhan, maka bukan diri kita yang menjadi pusat, tetapi Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita. Lalu bagaimana kita dapat menjalani 2021 ini dengan baik? Jawabannya adalah konsisten dan persisten dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, caranya yang pertama harus suka dulu dengan firman Tuhan. Harus suka dulu dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah mau merenungkannya siang dan malam. Namun yang jadi masalah, orang bisa merenungkan firman Tuhan, tapi belum tentu suka, jatuh cinta, merelakan diri untuk membangun relasi cinta, dan akhirnya intimacy itu terjadi dengan sang pemberi firman Tuhan itu. Itu yang jadi masalah. Suka banget firman Tuhan, ada sih gitu kan. Tapi yang menjadi masalah adalah firman Tuhan hanya menjadi sebuah pengetahuan saja, tanpa mengalami sebuah hubungan yang intim dengan pemberi firman tersebut. Nah, setelah itu saya katakan, ketika kita sudah mengalami intimacy dengan sang pemberi firman Tuhan itu, barulah kita akan segera memiliki apa yang disebut dengan kesukaan akan firman Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, di pasal 6 dulu kita mau baca, di mana kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini firman Tuhan kepada seorang Yosua. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Di ayat 7 hanya diulang kembali, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di ayat ke-8, jangan engkau lupa, ya kan? Saya ulangi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Tuhan mengatakan, memperkatakan kitab Taurat. Namun bagaimana bisa memperkatakan secara positif firman Tuhan itu kalau kita tidak pernah merenungkan? Maka di perkataan selanjutnya dikatakan bahwa tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita dapat melihat bahwa persistensi terletak dari seberapa kuat fokus dari Yosua untuk terus merenungkan firman Tuhan. Namun bagaimana dia dapat merenungkan firman Tuhan kalau dia nggak pernah suka dengan firman Tuhan?
Saya tahu, saya jelaskan pada tadi bahwa orang yang bisa hidup di dalam firman Tuhan, dia harus suka dulu dan firman Tuhan, dia cinta dulu dengan firman Tuhan, baru dia bisa untuk menghidupi firman Tuhan. Nah, dan ketika itu menjadi core-nya atau intinya, maka firman Tuhan itu akan menjadi energi yang menggerakkan Yosua. Maka Yosua akan konsisten untuk mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Yosua? Yaitu negeri yang dijanjikan bagi Israel. Di ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Ketika dia sudah persisten dengan firman Tuhan, maka dia akan konsisten dengan tujuan yang Tuhan mau. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya persisten adalah kata yang berbeda dengan konsisten. Di mana konsisten berarti tidak berubah sesuai dengan ketetapan atau rencana semula, di mana Yosua harus tidak pernah berubah dengan rancangan dan rencana Tuhan. Tapi bagaimana dia bisa tidak berubah? Maka dia harus merenungkan firman Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan Yosua, sehingga dia mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Yosua ketika dia sudah menyimpan firman Tuhan di dalam hidupnya, yang dia renungkan siang dan malam, maka Yosua akan selalu bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Allah. Yosua tidak akan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dengan begitu, perjalanan Yosua berhasil dan beruntung atau diberkati. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hidup ini nggak gampang, tetapi akan gampang ketika hidup kita dapat berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Mari, konsisten itu bisa dibangun, persisten juga bisa dibangun, asal kita mau atau tidak. Kalau kita tidak mau, maka konsisten dan persistence yang kita bangun sesuai dengan positive thinking, dengan kemauan dan kekuatan diri kita, maka itu tidak akan pernah berhasil. Tetapi konsistensi dan persistensi yang dibangun karena firman Tuhan dan tujuannya jelas adalah untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, maka saya percaya di 2021 bisnismu, studimu, segala sesuatu yang kamu sedang rencanakan, kalau semua tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka saya yakinkan hari ini, maka apa yang sudah dirancangkan Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita. Kalaupun gagal, saya percaya bahwa tujuan yang Tuhan sudah taruh itu jelas. Dan lewat jalan apapun, kalau tidak bisa jalan A, maka Tuhan akan buat jalan B. Tetapi tujuannya tetap untuk sesuatu hal yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Maka bangun konsistensi dan persistensi bukan karena kata-kata buku yang hanya membuat kita berpikir secara positive thinking, tetapi gunakanlah Alkitab, baca firman Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran kita. Supaya apa? Persistensi itu menjadi sesuatu hal yang nyata, di mana kita giat, kita ulet, kita tidak berubah, gitu kan? Ketika kita punya energi, energinya itu bukan sesuatu hal yang di luar Tuhan, tetapi energi yang ada di dalam firman Tuhan. Maka teman-teman tetap percaya bahwa apa yang sedang terjadi sedang membangun konsistensi kita dan sedang membangun persistensi kita. Terus melangkah dan jangan pernah menyerah, karena Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berjanji Tuhan, kami mau bangun konsistensi kami untuk taat, untuk rindu, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan juga kami mau Tuhan, biarlah firman Tuhan, Taurat Tuhan itu menjadi persistensi dalam kehidupan kami, supaya kami tetap teguh, bukan karena kami, tetapi karena Tuhan, karena Roh-Mu yang lebih besar dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kami dimanapun kami berada.
Dan kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pujilah Engkau Raja segala raja.
Saudaraku, siang hari ini kita sudah disapa, diingatkan, dan belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Pastor Glenn yang sudah melayani kami. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memakai Pastor Glenn dimanapun melayani Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita mau bersatu dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh menyanyi, kami boleh bersekutu, bahkan kami diingatkan, dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kami kesadaran, Kau berikan kami kekuatan ya Tuhan, hari demi hari, supaya kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati juga Pastor Glenn, dimanapun beliau melayani, biarlah nama Tuhan dipermuliakan olehnya ya Bapak. Dan siap orang boleh belajar, setiap anak-anak muda boleh diberkati dan belajar bagaimana sesungguhnya menjalani sebagai murid-murid Kristus dalam keseharian. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Terutama bagi setiap kami yang saat ini mungkin keadaan kami sedang lemah, kami sedang sakit. Biar Tuhan Engkau sembuhkan, angkat segala sakit penyakit kami di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menguatkan kami ya Tuhan dalam keseharian kami. Juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan kami. Kami yang studi, kami yang bekerja. Tuhan berikan kami hikmat ya Tuhan, supaya kami boleh dicakapkan. Kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Dalam profesi kami, dalam pendidikan kami. Supaya setiap orang yang kami temui dan setiap orang yang boleh melihat kami, mereka boleh melihat Kristus yang berdiam dalam diri kami. Sehingga mereka juga boleh diberkati ya Tuhan melalui diri kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati persekutuan kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, mungkin kami berjauhan tapi kami mau saling mendoakan ya Tuhan. Engkau sertai langkah kehidupan kami. Engkau berkati keluarga kami, orang tua kami, kakak, adik, semua saudara-saudara kami Engkau berkati di dalam nama Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan. Kami menutup ibadah ini ya Tuhan, dan kami memohon berkat daripada Engkau ya Bapa. Anak-anak muda di YC, tengadakanlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan setiap kita mau katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semuanya.